Selamat malam, perkenalkan nama saya Marni Monika Pola, saya dari Prodi Teknik Informatika Strata 1 dari kelas A. Nah, pada video kali ini saya ingin membahas perancangan sistem informasi akademik siswa dan guru SMA 4, SMA Negeri 4 Kota Kupang yang berbasis website. Di sini saya buat berbasis website. Nah, di sini sistem informasi yang saya buat itu namanya SIS4. Bisa sih SIS4, tapi lebih asiknya itu pakai SIS4. Jadi SIS4 ini singkatan dari Sistem Informasi Akademik Siswa dan Guru SMA Negeri 4 Kupang. Jadi di sini saya mulai yang pertama itu kita bahas tentang perancangan sistem website SIS4. Yang pertama itu ada target website atau aplikasi. Yang pertama yang meliputi nama sistemnya itu SIS4 atau Sistem Informasi Akademik Siswa dan Guru SMA Negeri 4 Kupang. Deskripsinya itu website SIS4 ini memiliki fungsi yaitu untuk memberikan informasi-informasi akademik baik untuk siswa maupun guru secara online. Lalu layanan atau produk yang ditawarkan oleh aplikasi ini yaitu layanan yang ditawarkan adalah memberikan informasi yang berkaitan dengan proses belajar mengajar siswa dan guru ataupun informasi ekstrakurikuler serta pengumuman-pengumuman dari guru ke siswa. Lalu fitur-fitur utama aplikasi. Dalam website SIS4 ini terdapat beberapa fitur, yaitu yang pertama ada for class, yaitu untuk membuka absen secara online untuk siswa, mengumpulkan tugas-tugas, dan juga guru bisa mengupload materi, bisa download materi juga untuk siswa, dan juga memberikan penilaian secara online. Jadi memberikan penilaian berkaitan tugas. Lalu hal tersebut sangat diperlukan apalagi dalam masa pandemi COVID-19, yaitu di mana siswa dan guru tidak boleh berinteraksi secara fisik, baik itu melalui sentuhan benda atau kertas-kertas begitu, sebenarnya tidak boleh. Jadi dengan adanya website SIS4 ini dapat membantu siswa dan guru untuk tetap menjalankan proses belajar mengajar, tetapi dengan fitur-fitur absen, pengumpulan tugas itu secara online. Lalu itu selanjutnya ada ekstrakurikuler. Nah, untuk menampilkan jenis-jenis jadwal dan tujuan diadakan kegiatan ekstrakurikuler yang ada di dalam sekolah. Lalu selanjutnya untuk pengumumannya ini, pengumuman untuk menampilkan pengumuman-pengumuman terbaru, baik dari siswa ke guru atau dari kepala sekolah ke gurunya langsung, dan sebagainya. Lalu target pengguna. Nah, dalam perancangan sistem informasi ini memiliki target, yaitu dapat membantu proses belajar mengajar siswa dan guru dalam masa pandemi COVID-19 saat ini, dan dapat memudahkan siswa maupun guru dalam mengakses website ini kapan dan di mana saja secara online. Lalu konteks penggunaan aplikasi. Nah, penggunaan website SIS4 dapat diakses kapan saja dan di mana saja, karena website ini sudah berbasis online dan dapat diakses dengan menggunakan perangkat atau smartphone smartphone, PC, atau laptop yang sudah terhubung dengan internet. Lalu judul usulan topik. Nah, di sini judul aplikasi atau produk yang akan dibuat, yaitu yang pertama ada SIS4 atau Sistem Informasi Akademik Siswa dan Guru SMA Negeri 4 Kupang.
Lalu latar belakang masalah. Masalah yang ada di website ini, latar belakang masalahnya ini yang pertama karena itu masalah pandemi COVID-19 yang semakin hari semakin banyak terjangkitnya orang-orang oleh COVID-19 ini. Saya berinisiatif untuk membuat suatu perancangan website sistem informasi akademik siswa dan guru SMA 4 yang berbasis website agar ya siswa dan guru itu dapat tetap akan melaksanakan proses belajar mengajar mereka tanpa terbebani akan sentuhan fisik, akan mengalami sentuhan fisik baik itu dari kertas ke orangnya langsung atau dari orang ke orangnya langsung begitu. Jadi saya membuat perancangan sistem website ini ya, dengan tujuan seperti itu. Lalu masalah yang ada di website atau aplikasi sebelumnya kan SMA 4 ini kan mempunyai website sebelumnya. Dari situ saya menganalisis beberapa masalah yang ada, yaitu yang pertama interface yang kurang menarik dari warna dan juga tidak ada icon, lalu tata letak yang kurang rapi, lalu data yang jarang diupdate. Nah, terakhir update itu tahun 2011. Lalu belum ada fitur kelas untuk siswa mengirim tugas, mendownload materi dan juga absen. Lalu belum ada fitur kelas untuk guru juga untuk mengirim materi dan memberikan penilaian. Lalu potensi atau solusi yang diberikan, yang pertama memperbaiki interface menjadi lebih baik, mulai dari segi warna dan memberikan beberapa icon pada menu pilihan. Lalu yang kedua ini membuat tata letak menjadi lebih rapi. Lalu yang ketiga mengupdate data lebih sering. Yang keempat menambahkan fitur kelas bagi siswa dan juga guru. Lalu yang selanjutnya fitur yang ingin dikembangkan dalam website SIS4 ini adalah fitur for class untuk membuka absen secara online untuk siswa, mengumpulkan tugas-tugas dan guru mengupload materi dan juga memberikan penilaian secara online. Ruang lingkup sistem yang digunakan dalam website ini adalah Android. Jadi untuk smartphone hanya bisa menggunakan smartphone yang memang ruang lingkup sistemnya itu Android, tidak bisa iOS dan lain sebagainya. Lalu platform yang digunakan adalah yang pertama itu ada Exam, lalu ada PHP MyAdmin, ada Visual Studio Code, Chrome dan juga laptop dengan RAM 4. Bisa lebih juga tetapi tidak bisa kurang. Lalu formulasi usulan rencana untuk menyelesaikan masalah di atas adalah membuat interface menjadi lebih baik dan menarik, membuat interface menjadi lebih baik dan menarik, serta tata letak dibuat menjadi lebih rapi, dan penambahan fitur kelas untuk siswa dan guru. Lalu untuk task analisis sendiri di sini saya pakai 8 golden. Jadi yang pertama itu ada strive for consistency. Jadi ini membahas tentang konsisten. Ini membahas tentang konsisten dibutuhkan antar halaman dalam satu aplikasi ataupun antara aplikasi yang masih saling berhubungan. Jadi contohnya untuk menggunakan desain yang sama pada setiap halaman website. Jadi ketika user berada di halaman beranda, ketika user pindah ke halaman for class misalnya, itu tetap menggunakan desain yang sama, mulai dari bannernya, mulai dari warnanya dan lain sebagainya itu tetap sama. Lalu yang kedua itu ada cater of universal usability. Ini user yang baru menggunakan aplikasi atau user yang sudah terbiasa menggunakan aplikasi tentu memiliki preferensi antar muka yang berbeda. Misalnya ada shortcut untuk satu fungsi tertentu bagi user yang sudah sering menggunakan aplikasi.
sehingga dapat lebih memudahkan user untuk menggunakan fungsi tersebut. Lalu yang ketiga ini ada over informative feedback. Nah, informative feedback ini harus ada dalam setiap perancangan agar setiap user melakukan aksi, setiap kali user melakukan aksi, dengan demikian user paham bahwa aksinya sudah direspon oleh aplikasi. Lalu ada design dialogues to yield closure. Untuk poin ini sebenarnya termasuk dari bagian informatif feedback yang di atas ini, dengan menyampaikan bahwa proses yang dijalankan oleh user sudah selesai. User paham bahwa dia tidak perlu menunggu apakah masih akan ada tahapan lain setelah menyelesaikan suatu proses. Lalu selanjutnya ini ada prevent errors. Nah, poin ini untuk menjaga agar user tidak melakukan kesalahan dalam menjalankan proses. Saat diperlukan supaya user tidak merasa jenuh dalam mencoba menggunakan aplikasi karena tidak bisa menemukan format atau aksi yang tepat pada saat mencoba suatu fungsi. Nah, ini biasanya berupa petunjuk pengisian formulir suatu format yang diterima oleh aplikasi, sehingga user dapat mengisi formulir dengan tepat pada percobaan pertama. Lalu selanjutnya ini ada easy reversal of actions. Nah, poin ini merupakan salah satu poin yang cukup penting untuk menunjang UX dari suatu aplikasi. Nah, biasanya yang dianggap sebagai pemenuhan poin ini adalah tombol back. Namun sebenarnya tombol back hanyalah untuk kembali ke halaman sebelumnya. Namun belum tentu membatalkan aksi. Nah, contoh paling nyata dari poin ini adalah pada aplikasi online shop. User dapat mencoba melakukan pembelian, tetapi pada saat selesai membeli barang, user dapat melakukan pembatalan barang yang ingin dibeli. Nah, dengan demikian, user merasa nyaman saat mencoba untuk melakukan eksplorasi pada aplikasi. Karena barang yang dicoba untuk dibeli tidak langsung diproses beli, tetapi user dapat melakukan cancel atau delete barang yang sudah dibeli. Selanjutnya ini ada support internal locus of control. Nah, pada umumnya pengguna selalu memiliki keinginan untuk memegang kendali atas apa yang dilakukan oleh aplikasi. Nah, oleh karena itu, perlu adanya fitur-fitur yang menunjukkan bahwa penggunalah yang memegang kendali dan aplikasi bekerja sesuai apa yang diperintahkan oleh pengguna. Hal ini dapat dilakukan salah satunya dengan memberikan fitur cancel pada operasi yang sedang berjalan atau from pengaturan. Lalu yang berikutnya itu ada reduce short term memory load. Pada poin ini, biasanya orang lebih memusatkan pada desain tata letak, menu, dan tombol. Tetapi sebenarnya akan lebih efektif jika diterapkan pada proses saat user memberikan input ke sistem. Dengan menerapkan poin ini, maka user tidak perlu mengingat data yang harus diinputkan ke sistem. Karena data yang harus diinput sudah disediakan oleh sistem. Misalnya, pada online shop, user memilih barang yang diinginkan, dan dari situ, user langsung menerima input kode barang yang diinginkan oleh user untuk diproses pada proses pembayaran nanti. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang skenario dan storyboard. Nah, skenario penggunaan website SIS4 yang ingin saya tawarkan adalah ketika user memasuki halaman utama website, maka akan disuguhkan dengan tampilan beranda seperti gambar di bawah ini. Nah, seperti ini. Jadi di atas ini ada beranda sekolah, logo, lalu ada navbar. Nah, seperti ini. Nah, pada halaman beranda yang akan menampilkan beberapa banner sekolah di bagian atas dari navbar. Lalu untuk navbarnya sendiri, terdapat beberapa menu pilihan, yaitu ada beranda, profil sekolah. Nah, profil sekolah itu terdiri dari visi dan misi.
lalu ada perpustakaan, OSIS MPK, lalu ada sarana prasarana, galeri sekolah. Lalu selanjutnya ada berita. Nah, berita-berita ini termasuk dalam berita terbaru, baik dari siswa ke guru, dari kepala sekolah ke guru, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya itu ada menu ekstrakurikuler. Nah, lalu ada bahasa atau pilihan bahasa. Lalu ada bantuan. Bantuan ini menunya termasuk chat langsung dengan admin. Lalu login. Nah, login ini terbagi dari dua. Jadi ada login untuk siswa dan ada login juga untuk guru. Lalu ada foto serta sambutan kepala sekolah. Berita utama, gambar ikon berita dan kumpulan isi berita. Nah, coba kita lihat dari gambarnya. Nah, ini ada gambar ikon berita, lalu ada kumpulan berita-berita terbaru. Lalu di bagian sini ini ada ekstrakurikuler. Nah, yang kotak-kotak ini maksudnya saya adalah poin-poin dari ekstrakurikuler. Jadi ada ekstrakurikuler apa saja. Misalnya ada badminton kah, ada basket, lalu ada dance mungkin, dan lain sebagainya. Lalu di bawah sini ada profil alumni. Beberapa alumni akan ditampilkan profilnya di sebelah sini. Lalu di bagian sini ada kotak saran. Nah, kotak saran ini yang dimaksud adalah ketika user yang bukan termasuk dalam siswa ataupun guru yang ingin memberikan saran, bisa langsung dari kotak saran seperti ini. Lalu di sebelah sini ada kontak sekolah, email, address, lalu phone dan fax dari sekolah. Nah, itu merupakan halaman utama ketika siswa atau guru belum login. Nah, kalau misalnya siswa dan guru sudah login menggunakan nama dan password, maka akan langsung kembali ke halaman beranda dengan tambahan menu di navbar, yaitu menu for class untuk siswa dan guru. Nah, ini halaman for class-nya seperti ini. Jadi di atas sama juga ada banner sekolah, lalu navbarnya ini ada logo, beranda, bantuan, dan juga logout. Lalu sebelah sini ada foto siswa atau guru, sesuai siapa yang login. Misalnya yang login itu siswa, ya pasti di sini ada foto siswa. Misalnya yang login itu guru, ya berarti di sini ada foto guru. Sama juga dengan di sini, ini ada profil singkat siswa atau guru. Jadi ada namanya, lalu misalnya siswa ya ada kelasnya apa, lalu ada alamatnya mungkin, ada nomor handphonenya, seperti itu. Lalu di bagian bawah sini, ini ada mata pelajaran serta pengisian absensi bagi siswa. Jadi ada mata pelajaran di atas, lalu ada check-in untuk absen. Lalu di sebelah sini ada jadwal atau roster dari mata pelajaran ini. Jadwal ini meliputi hari dan jam serta ruangan. Lalu di sebelah sini ada tugas dan materi pembelajaran. Jadi ada tugas, forum tugas atau slot tugas yang ingin siswa dan guru memberikan tugas. Lalu ada materi pembelajaran yang diupload oleh guru. Lalu di sebelah sini, ini ada daftar tugas yang sudah diberi nilai oleh guru. Lalu di sini ada chat dengan guru mata pelajaran atau dengan wali kelas. Nah, selanjutnya ada juga halaman ekstrakurikuler. Halaman ini tidak perlu login juga tidak jadi masalah. Karena memang halaman ini termasuk dalam promosi sekolah tentang ekstrakurikuler apa saja yang ada di dalamnya. Coba kita lihat di gambarnya. Nah, seperti ini. Jadi ini bannernya tetap sama, navbarnya juga sama, lalu di sebelah sini ini ada daftar ekstrakurikuler. Jadi ini misalnya ekstrakurikuler badminton, lalu ada basket, lalu ada paduan suara mungkin. Jadi ada beberapa kolom untuk slot-slot pengisian ekstrakurikuler apa saja yang ada dalam sekolah SMA Negeri 4 Kupang. Lalu untuk ini
merupakan kolom untuk keterangan kegiatan ekstrakurikuler. Jadi misalnya itu tuh ada namanya, lalu ada kegiatan apa-apa saja yang uh, apa yang di dalamnya, lalu kegiatan itu berlangsung hari apa, jam berapa, lalu uh, misalnya ada penghargaan-penghargaan yang diraih oleh anggota-anggota ekstrakurikuler tersebut bisa juga dijelaskan dalam kolom ini. Lalu di sebelah sini ada daftar anggota. Daftar anggota ini meliputi ketua, sekretaris bendahara, lalu juga guru pembina juga termasuk dalam dan juga anggotanya. Lalu di sebelah sini ada forum daftar menjadi anggota ekstrakurikuler. Misalnya ada siswa yang ingin mendaftar. Kalau misalnya ada siswa yang ingin mendaftar, berarti dia harus login dulu baru bisa daftar. Kalau misalnya tidak login, berarti tidak bisa daftar atau forum ini tidak aktif kolom-kolomnya. Lalu sebelah sini ada kotak saran. Nah, jadi kesimpulannya saya ambil yaitu sistem yang dibuat ini akan mempermudah pihak sekolah dalam memberikan informasi tentang data siswa kepada pengunjung atau masyarakat. Dan dengan sistem ini juga dapat mempermudah pengunjung atau masyarakat untuk mengetahui informasi tentang data siswa tanpa mengenal jarak dan waktu. Nah, seperti itu. Lalu ini daftar pustaka yang saya ambil. Ini ada tentang Golden Rules Interface Design-nya. Lalu dengan ini website dari SMA 4-nya. Nah, oke, baik. Jadi demikian penjelasan saya tentang perancangan sistem informasi akademik siswa dan guru SMA Negeri 4 Kupang atau lebih disingkat SIS4. Mungkin ada salah-salah kata. Saya memohon maaf sebesar-besarnya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang ingin merancang sistem informasi dan juga dapat memenuhi proyek UAS saya. Sekian dan terima kasih.